Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia pada sistem perkemihan. Berikut penjelasannya. Definisi dari sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Berikut bagian-bagian sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, 4 uretra. Susunan sistem perkemihan. 2 ginjal ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria atau tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Bagian yang pertama adalah ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas atau superior, ginjal terletak kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat tetroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak parirenal dan lemak pararenal. Struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam 1 ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhirnya akan kemudian diekskresikan disebut urin. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selapis tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas, lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, dan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Bagian yang kedua adalah ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, dan juga lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terdiri gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Fisiologi ureter menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Ureter memasuki dinding vesika urinaria secara serong sehingga ketika vesika urinaria terisi, urin tidak kembali. Bagian yang ketiga adalah vesika urinaria. Berbentuk seperti buah pir atau kendi,
terdiri dari fundus dan blender neck. Terletak dalam panggul di belakang pipisan pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Memiliki 3 muara disebut trigone. Terdapat 2 sphincter, yaitu sphincter interna dan eksterna. Sebuah kantong dengan vesika urinaria adalah sebuah kantong dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi distentasi kandungan kemih lebih dari 250 cc, refleks kontraksi dinding kandung kemih sampai relaksasi sphincter internos, kemudian relaksasi sphincter externos, pengkosongan kandung kemih, kontraksi kandungan kemih dan relaksasi dihentarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur torakolombal dan kranial dari sistem saraf otonom. Lapisan vesika urinaria yaitu lapisan sebelah luar atau peritoneum, tunika muscularis atau lapisan otot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau bagian dalam. Fisiologi vesika urinaria: tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh dengan terisinya vesika urinaria sampai 500 cc. Otot destrusor rileks. Otot polos sphincter berkontraksi sampai mempertahankan kontinen. Yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Berfungsi menyalurkan air kemih keluar dalam anatomi. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagian saluran pengeluaran air mani. Saluran yang berjalan di leher vesikal urinaria ke lubang luar atau meatus uretra dilapisi membran mukosa. Panjang pada laki-laki 15-20 cm dan wanita 3-4 cm. Fisiologi uretra mengeluarkan urin dari vesikal urinaria ke luar tubuh. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 1,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih beresiko terkena infeksi kantong kemih. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, itu terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Yang terakhir, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spogiosum penis.
Sekian penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi tubuh manusia pada sistem perkemihan. Sekian dan terima kasih.